Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga senantiasa diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kembali lagi bersama Anda di channel kita, itu di channel Ruas TV dalam segmen Tadabbur Al-Quran. InsyaAllah akan bersama kami yaitu Al-Ustaz Ahmad Syarifuddin LC, SPDI, MPDI, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul materi Tadabbur Al-Quran bagian ke-10. Ya, pemirsa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung narasumber kita sudah berada dalam studio bersama kami, maka lebih dahulu kita akan menyapa beliau. Khaifal Ustaz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah baik. Insyaallah. Bagaimana kabarnya keluarga Ustaz? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Dari kampus Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, baik, pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tadabbur Al-Qur'an dapat diartikan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak sebatas pada baris teksnya saja, tapi juga menemukan arti baru dan di seberang teks. Dengan tadabbur akan ditemukan hakikat makna teks, intisar, hikmah, pelajaran, dan nasihat untuk diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Tadabbur Al-Quran adalah bagian penting dari interaksi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan afala barudan Quran an aqlubin aqfar. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Nah, pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengar langsung pemaparan Ustadz kita tentang tadabbur Al-Quran bagian ke-10. Kita persilahkan kepada Ustadz, falyatafaddal mashkuran wa majruran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in, amma ba'd. Kalamullah subhanahu wa ta'ala wa khairul huda nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini, sore yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, karena kita semua akan bersama-sama melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya. Kita sudah sampai kepada kunci-kunci atau pengantar tadabbur yang ke-10 dalam Al-Quran surat Al-A'raf ini. Dan pekan ini juga merupakan pekan yang terakhir sebelum Ramadan saja. Yes. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua para pemirsa Ruas TV diberikan kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan badan, kesehatan. Mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman wa ihtisaban. Amin amin ya Allah. Dan ini sesuai tema kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu keajaiban doa ya. Tadi kita sudah berdoa, mendahului dengan doa, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mari kualitas dan kuantitas doa kita
dan ibadah kita. Jadi doa ini sangat erat kaitannya dengan ibadah. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taala jami'an. Di sini ada ilustrasi ya, kedua telapak tangan lagi bernada seperti ini, dan ini isyarat bagi orang yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diwakili dengan kedua telapak tangan. Itulah salah satu etika adab doa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Adil Muhammad Adil mengatakan, "Man yad'u Allah tadarruan wa khufyah fa huwa minal mu'tadin alladhina la yuhibbuhumullah." Dan yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang rendah ya, suara yang rendah itu semacam lirih, maka termasuk orang-orang yang melampaui batas dan tidak disuka, tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat Quran surat Al-A'raf ayat 55. Kalau sudah berdoa saja tetapi tidak ada etikanya, dia berteriak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apatah lagi dengan orang-orang yang malas untuk berdoa, orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita buka Al-Qur'an bersama-sama. Ya. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berdoa kepada kalian, berdoa kepada dengan wa khufiyah, dan suara bukan dengan suara teriak-teriak. Ibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang melampaui batas, di antaranya ketika berdoa meminta memohon kepada Allah tidak dengan adab-adabnya, tidak dengan etikanya. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta kepada orang tua kita, baik itu kecil ya, sekarang uang jajan mungkin, pasti kita akan memuja orang tua kita, ibunda yang baik, ayahanda yang baik, yang ganteng, yang dan sebagainya ya. Kemudian tidak akan berteriak, tidak, tapi dengan suara yang lirih memohon kepada kedua orang tua kita, wallahil masalul a'la. Maka apatah lagi di depan Rabbul Alamin yang as-sami', yang maha melihat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa dan janganlah di muka sesudah merapikannya, memperbaikinya, membuat kerusakan dengan kemaksiatan kepada Allah, dan yang paling besar membuat kerusakan di muka bumi ini dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dirapikan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut tidak akan diterima. Takut tidak akan diterima doa kita ini karena mungkin banyaknya dosa, banyaknya kehilapan. Tapi di sisi lain kita juga harus berharap yang doa kita ini dikabulkan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua termasuk etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasa takut ya, khauf akan tidak diterima oleh Allah di satu sisi karena kekurangan kita, di sisi lain kita juga banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha ya pengasih lagi maha penyayang. Kemudian disebutkan innallaha rahmatullahi qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala maha dekat bagi orang-orang yang berbuat baik.
Jadi siapa yang menjaga doanya dikategorikan orang-orang yang sudah berbuat baik para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kenapa kita harus berdoa dengan lirih? Apa sih faedahnya? Apa manfaatnya para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ternyata berdoa dengan suara lirih, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tapi dengan suara yang lemah lembut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keimanan amat besar kokoh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin doa yang kita ucapkan meskipun dengan lirih itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Jadi kita yakin. Kemudian doa yang itu adalah bagian dari etika. Ada yang sangat agung dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, itu adalah bukti kehusyuan kita. Sangat mendekatkan diri kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hayati kata demi katanya. Ya, doanya baik berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, kita hayati doa kita dengan hati kita dan kita ucapkan dengan memelas, dengan suara yang lirih, dan itu adalah bagian dari kehusyuan para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah keempat, bahwasanya doa yang lirih itu secara lirih, suara yang, ya, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari keikhlasan itu sendiri. Ada amalan yang tidak mesti kita tampakkan kepada orang lain, dan itu bukti keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, bahwasanya doa yang lirih itu menunjukkan kedekatan kita, bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memanggil orang yang jauh, pasti kita teriak-teriak. Tapi kalau orangnya dekat, cukup kita berbisik-bisik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah salah satu adab kita dalam berdoa. Makanya Allah sangat suka kita berdoa kepadanya di tempat-tempat yang sepi, yang hening, di sepertiga terakhir orang lagi sekarat, ya, dalam artian lagi ngorok gitu, ya. Orang lagi enak-enaknya tidur, ya, ngantuk berat, kita bangun, kemudian kita mengadahkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hakikat doa itu? Apa itu doa, maknanya, hakikatnya pada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa itu adalah permohonan seorang hamba. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, memuji, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Dengan apa? Seolah-olah kita menyerahkan segala kebutuhan kita, menyerahkan kepada segala kelemahan kita, menyerahkan kepada Allah segala kehilafan kita dan kepakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Rahmatnya. Setelah kita berusaha beribadah, maksimalkan ikhtiar kita, selanjutnya kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau apa, ya, mungkin kekurangan itu musibah, maka kita tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, apa sih makna doa dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an ada kata-kata yang dicetak dari kata-kata dakwah atau doa. Apa sih maknanya dalam Al-Quran doa itu? Nah, di antaranya ada 4 makna perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa itu bermakna ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 106, ya. Suatu, ya, yang tidak memberikan manfaat kepada yang tidak kepada kalian. Jadi yang harus kita sembah hanya satu, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata makna doa, yaitu menyembah. Doa ibadah. Tapi permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum
Ini dalam Al-Quran surat Ghafir 60 ya. Dan Tuhan berfirman, memerintahkan kepada kita suka ya kita berdoa kepadanya, berdoa kepadaku, meminta kepadaku apapun telah itu kebaikan niscaya aku akan memperkenankan memberikan doa-doa kalian, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga adalah ajakan doa, di mana ajakan telah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menentang satu ayat Al-Quran, satu surah yang semisal Al-Quran tidak ada yang bisa, maka Allah menantang. Dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Silakan di seluruh satu ayat saja, bukan 30 tapi ini satu ayat saja, sepotong, tidak bisa perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wad'u di sini adalah ajakan. Perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pada hari kiamat kita semua akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara di hari pembalasan kita akan dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Tidak hanya masih kecil, takut, genting dan sebagainya. Maka Allah menghitab, kekuasaan tidak ada yang berbicara. Maka dijawab kembali, kekuasaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha memaksa, yang maha kuasa. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan dipanggil. Sebab itu kata ya para dai itu adalah orang-orang pada kebaikan. Jadi para dai itu idealnya tidak dipanggil terus ya, tidak dijawab, tapi harus juga kreasi untuk bisa mengadakan sebuah event mengundang orang lain dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para kita dan doa pada ini sangat penting supaya tidak salah kaprah. Tapi semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa masalah wa talab. Yaitu doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Kebaikan di dunia dan di akhirat. Supaya kita dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan kita hidup dengan nyaman, aman, tidak perpecahan. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sehat, istri kita sehat, kita juga dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadapi Ramadan. Itu pula yang kita minta. Yang kedua, yaitu doa dalam artian praktek ibadah. Jadi ibadah Islam kita, sholat, zakat, puasa, itu intisarinya adalah doa para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat itu menurut bahasa adalah doa. Mengapa? Karena hampir gerakan sholat kita, isi sholat kita berisi dalam doa. Allahu Akbar itu sudah doa. Istiftah sudah doa. Ayat yang kita baca juga adalah doa. Kemudian kita tidak, kita sujud, duduk di antara dua sujud sampai at-tahiyat dan salam. Semua para hadirin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Ibadah hati, keikhlasan ya, ibadah badan yaitu gerakan-gerakan sholat antaranya, atau ibadah harta dengan infak sedekah kita,
termasuk melaksanakan haji, umrah, itu juga di dalamnya ada ibadah harta para haji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan doaul ibadah. Nah, doa, mengapa kita harus berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu di sana ada keutamaannya. Al-Baqarah ayat 186 ya, dekat ini dengan bulan Ramadan. Ya, keutamaan doa buat seorang dekat dan akan dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di manusia saja kita dekat dengan presiden ya, dekat dengan menteri, dekat dengan gubernur, masya Allah kedekatan yang luar biasa. Kita akan viral, kita akan terkenal, kita akan, maka apatah lagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para haji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua permintaan kita akan dicumpul ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagian dari keimanan yang kokoh kepada Allah, dan orang-orang yang berdoa termasuk orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang-orang yang malas berdoa kepada Allah, berada dalam kesalahan dan kesesatan yang harus diperbaiki hatinya, ya, takaburnya harus dikurangi, di antaranya dengan memperbanyak sujud dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intisari ibadah, sudah kita sebutkan tadi, ibadah, dan sholat yang khusyuk, maka sangat ringan dalam tanda kutip adalah ibadah doa. Semua kita bisa ya, pun di tengah malam, sepertiga malam, ya, cukuplah kedua tangan kita kemudian berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan dari kebaikan. Cukuplah kita menggerakkan lisan kita ya, yang tertutup untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti berdoa itu mengeluarkan harta yang sangat banyak, tenaga yang sangat banyak, ya harus berjalan kilometer, tidak. Cukup menggerakkan lidah kita, para hadirin hadirat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan dalam sebuah hadis mengatakan mengubah takdir untuk lebih baik di doa para hadirin hadirat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mengubah ya takdir itu kecuali doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kepada dua takdir itu ya, ada takdir mu'allaq dan ada takdir yang mahtum atau mubram. Itu ya. Tentunya doa kita itu tak lepas dari takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang ingin dia panjang umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Barang siapa yang ingin merubah qadanya lebih baik, maka memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah umur kita kecuali berbuat baik, antaranya ada silaturahim kepada ya kerabat-kerabat kita. Wal warudul qadar illa doa, dan tidak bisa mengubah takdir kita kecuali doa para haji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham bahwasanya ada 3 kondisi doa terkait dengan doa mengubah takdir. Apa maksudnya? Yang pertama ada doa aqwa bala ya payusari'uhu, yaitu ujian ya, ini terkait dengan ujian. Kalau dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita yang kuat itu adalah doa yang sesuai dengan syarat-syaratnya, ya, itu akan menang para diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ujian kita ini ya yang tadinya harus ada bala, ujian, musibah, itu dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa kita kualitasnya sama dengan ujian itu sendiri, ya. Maka ini akan terus bergulir sampai hari kiamat. Maka berdoa pun ya harus kita perbanyak. Berdoa juga harus ditingkatkan kualitasnya dengan apa? Dengan etikanya. Ada para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lebih lemah daripada ujian. Sudah berdoa, beribadah. Oleh sebab itu boleh jadi ujian ya terus
seseorang, ya musibahnya turun kepada seseorang, tapi karena dia masih suka berdoa meskipun tidak berkualitas doanya, maka akan ditakfif, ujian musibahnya akan didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tiga kondisi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang doa kita menjadi doa yang berkualitas. Nah, ini yang paling penting sesuai dengan tema kita, keajaiban doa. Di sana ada Rasulullah SAW agar doa kita ini menjadi doa yang berkualitas dan berkuantitas. Ya. Yang doa yang baik itu bukan kita meminta ya bukanlah itu, tapi mulai doa kita ini setelah kita mengangkat kedua tangan kita dengan baik, ya, kemudian kita memulai doa kita dengan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid dan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu seperti itu contohnya. Kemudian di waktu, tempat dan posisi yang mustajab, posisi yang berkualitas, ya, nanti kita akan sebutkan. Di antaranya ketika kita misalkan dalam keadaan sujud, atau di antara azan dan iqamat misalkan, ya. Kemudian ketiga, menghadap ke kiblat. Jadi itu yang bagusnya etikanya seperti itu, jangan sembarang saja, sembarang misalkan kanan kiri, tapi sebagian kita tahu oh ini arah kiblat, menghadaplah ke kiblat. Kemudian dengan tema kita yaitu melembutkan suara ketika berdoa dengan suara yang lirih. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, jangan ya Allah. Jangan juga tidak kedengaran cuma menggerakkan lidah, tidak ada suara. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, ya, dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahim, ya, lirih. Ya, kalau bisa menangis, ya, usahakan menangis. Ulama kita kalau tidak bisa menangis, ya, tangis diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa menangis? Tidak bisa menangis pada diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerasnya hati kita, ya. Yang penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita karena Allah sesuai dengan persangkaan kita. Kemudian penuh kesungguhan dalam berdoa, ya, terus berdoa dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya satu hari setelah itu 1 bulan tidak pernah berdoa, ya. Tapi idealnya dalam 1 hari itu ada waktu spesial untuk kita kembali kepada Allah, bermunajat dengan doa-doa terbaik. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-9 adalah dan makanan yang haram untuk mendapatkan doa yang berkualitas. Sebutkan dalam sebuah hadis sahih, ya, doanya sudah mengangkat tangan dalam keadaan capek, kemudian pakaiannya compang-camping, ya, tapi karena makanannya haram, ya, apa yang dia pakai juga hasil curian, akhirnya Allah sulit untuk mengabulkannya. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut kita itu berbanding lurus dengan diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 istighfar kepada Allah. Yang ke-11 adalah berdoa dalam keadaan suci, ya. Syaratnya idealnya seperti itu, berwudu dulu. Meskipun tidak berwudu tetap, ya, dibolehkan, tapi afdal dalam keadaan suci. Yang kedua, berdoa pada kiblat tadi, kemudian mengangkat kedua tangan, ya, menengadah, ya, seperti ini. Jadi kita rapatkan menengadah. Kecuali dalam doa istisqa misalkan diangkat seperti ini sampai Rasulullah mencontohkan seperti kelihatan ketiaknya saking tingginya, ya, seperti itu. Kemudian keburukan, ya, untuk diri sendiri, untuk anak, istri kita dan orang lain, biasakan untuk berdoa yang baik-baik saja. Apatah lagi kedua orang tua, jaga lisannya karena sangat tajam dan sangat mustajab, ya, doa kedua orang tua bagi anaknya baik maupun buruknya. Makanya dulu di sana ada si malin kundang, ya, siapa itu yang menjadi batu. Itu mungkin ilustrasi, tapi itu ada kaitannya dengan sangat tajamnya doa kedua orang tua kita. Kemudian doa khusus dulu, kemudian umum, ya. Yang pertama untuk diri kita sendiri, ya, keselamatan untuk diri kita. Yang kedua anak-anak, keluarga, istri, ya, anak istri kita. Kemudian orang yang lebih jauh seperti itu. Jadi adalah kulikum ahlikum nara. Sebelum muslimah, doakan dulu diri kita,
para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan bahasa apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengerti bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalkan bahasa daerah ya. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki yang halal kepada kami, dan lain sebagainya ya. Itu dibolehkan para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penting ya, apa sih waktu dan tempat yang spesial untuk berdoa, yang mustajab doa-doa di tempat dan waktu tersebut? Yang pertama ya, yaitu kita mendoakan saudara kita di saat dia tidak mengetahuinya. Misalkan kita doakan, ada teman-teman kita belum nikah misalkan ya. Ya Allah, nikahkanlah si fulan, maka insya Allah itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ada malaikat mendekati kepalanya mengatakan amin walaka bimislin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doamu dan bagimu semisal dengan doa yang engkau ya panjatkan. Maka ada anekdot di sana ya, seorang istri melarang suaminya untuk mendoakan teman-temannya agar bisa cepat menikah. Karena katanya alasannya takut diaminkan oleh malaikat muslim dan yang semisal dengan doamu. Jadi maksudnya kalau kita doakan ya teman kita bisa menikah, kita juga bisa diaminkan oleh malaikat. Makanya dia dilarang oleh istrinya, katanya seperti itu. Luar biasa ya. Yang kedua, doa saat perang berkecamuk. Wah, luar biasa ini juga ya momen yang bagus untuk berdoa. Yang ketiga, sebagaimana ya pada perang Badar itu ya, Allah berdoa, ya Allah menangkanlah pasukan kaum muslimin yang mana ketika akan dikalahkan pada saat ini perang perdana ini, engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini. Maka Allah memenangkan kaum muslimin pada perang Badar. Yang ketiga, ya, atau qomat ya, itu juga adalah saat-saat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah. Maka jangan sampai azan dikumandangkan kita asik nonton, asik ngobrol, tapi perbanyak berdoa para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hujan, ternyata di situ adalah doa yang terbaik harus kita panjatkan. Alhamdulillah mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, misalkan Allahumma sayyiban nafi'an, dan doa-doa yang lainnya. Bukan hujan turun langsung cari ya apa itu payung kanan kiri, langsung cari selimut ya. Tapi berdoa dulu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diijabah juga oleh Allah adalah doa orang-orang yang terzolimi. Orang-orang yang diambil hak-haknya dengan paksa tanpa hak, maka kalau dia diulang-ulang doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian safir, misalkan kita melakukan perjalanan ya, baik pakai pesawat, pakai motor, pakai mobil, maka doa-doa kita itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang tua buruknya, ini luar biasa, waliyadzubillah ya. Maka biasakanlah orang tua ini berdoa untuk keluarganya yang baik-baik saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Itulah doa yang harus kita perbanyak para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita belum menikah, Ustaz, belum punya anak dan istri? Maka ini mimbab al-ilmu qabla al-qauli wal amal, pembelajaran dari sekarang ya. Ini bagian dari harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah doa orang yang berpuasa juga seperti itu. Sebentar lagi bulan Ramadan, maka detik demi detiknya Ramadan itu sangat berharga untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-9 ya, yang ke-10 pada bulan Ramadan, terutama pada malam Qadar. Innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Yang ke-11 pada hari Jumat besok sore, hari Jumat secara umum dan spesial ba'da salat asar. Kemudian wabila ashar kemudian ya, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, sebelum berbuka itu maka idealnya ibu-ibu sudah free dari memasak, menyiapkan makanan 15 menit, semua fokus untuk berdoa, menghadap kiblat dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga terakhir, kemudian antara azan iqamat, kemudian saat sujud salat, dan itu pula saat momen haji dan umrah, itu merupakan momen untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini dalilnya al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa pada saudara secara rahasia, ya, tanpa diketahui depannya dan tidak hak depannya adalah sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan turun ke langit dunia, ya, terutama dalam sepertiga malam terakhir, dan akan mengijabah, menerima, mengabulkan doa-doa hambanya. Para hadirin hadirat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ditolak, ya. Ustaz, apakah ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia, ya. 3 golongan tidak akan tertolak. Siapakah mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, doa-doa selalu ya diberkahi, kemudian diberikan ya hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak doanya. Maka pemimpin yang adil, mulai dari keluarga kita, memimpin masyarakat kita dan negeri kita, jadilah orang yang adil agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sampai berbuka, ketika dia berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terzalimi, maka hati-hatilah jangan sampai tangan kita, mulut kita, kaki kita dan kekuasaan kita mendolimi masyarakat kita atau orang lain. Boleh jadi orang tersebut mendoakan keburukan kepada kita, akhirnya hidup kita tidak berkah, keluarga kita tidak berkah, harta kita tidak berkah karena kezaliman yang kita lakukan kepada seseorang, satu orang saja, ya. Apatah lagi kepada ratusan, ribuan, jutaan penduduk, waliyadzubillah, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, mengapa belum hadir juga? Kenapa ini belum datang? Kenapa pekerjaanku, ya, belum bisa menjadi PNS misalkan? Kenapa menjadi pengangguran? Mengapa belum diterima? Boleh jadi doa tersebut tertolak karena mengandung dosa. Yang kedua, yang ketiga, kita tergesa-gesa seperti tadi, mengapa tidak tahu. Dan yang keempat, boleh jadi ketika kita berdoa, kita tidak menghadirkan hati kita, diri kita, para hadirin didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tiada orang muslim pun yang memanjatkan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak perkataan yang berdosa, ya, yang bernilai dosa, dan tidak untuk memutuskan silaturahim, pasti mengabulkan doa tersebut, merestui doa tersebut, yaitu dengan 3 keadaan. Jadi kita itu pada hakikatnya, ya, tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma harus tahu ada 3 kondisi terkait dengan doa-doa kita. Yang pertama, boleh jadi doa kita itu disegerakan oleh Allah, dikabulkan segera. Misalkan kita besok ternyata datang jodoh kita, ya. Kalau para muslimah dihitbah, dilamar, ya, seperti itu. Kalau pekerjaan, alhamdulillah lulus, misalkan CPNS dan sebagainya, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta, ya Allah, berikan kesempatan untuk bisa haji dan umroh. Masya Allah, besok ternyata memberikan hadiah haji dan umroh, misalkan untuk host kita pada sore hari ini. Amin. Dan ustadznya juga, insya Allah, ya. Kemudian ada kalanya doa kita ini disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kelak di hari kiamat menjadi tabungan kebaikan. Kita akan dikagetkan, gunung kebaikan ini dari ini. Ternyata setelah dicek dalam amalan kebaikannya, doa dan doa-doa berkualitas itu disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kualitas surga kita di hari kiamat kelak. Dan ketiga, kalanya doa kita ini dipanggil dan suatu keburukan yang semisal dengan permohonan doa tersebut. Semakin kita, boleh jadi hal-hal yang negatif yang akan menimpa diri kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dari motor misalkan, waliyadzubillah. Tapi karena doa kita, Allah memalingkan dari keburukan musibah tersebut
Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi penting doa ini tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya ada manfaatnya. Dikabulkan menjadi amal atau dipalingkannya kita dari keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat berkata, kalau kamu akan memperbanyak secara kuantitas. Maka Nabi menjawab, Allahu Aksar. Allah mengabulkan doa-doa kalian. Allah tidak akan bosan untuk mengampuni kita, untuk mengampuni sebanyak apapun, bahasa apapun. Dia yang tahu. Misalkan jam 1 ya, atau jam 5 sore ini, semua kita berdoa dengan doa yang sama atau berbeda, Allah maha mampu ya untuk mengabulkan semua doa-doa kita. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah Quran? Insyaallah ada ya. Kita akan Quran surat Al-A'raf dulu yang sedang kita bahas. Silakan ayat 23. Lana habna minal kafirin. Ini doanya, taubatnya Adam dan Hawa. Ini penting kita baca, doa mustajab. Yang kedua, 47 Al-A'raf. Yang ketiga adalah ayat 89. Wa anta 26. Masih Al-A'raf. Ini singkat tapi padat ya. Ya Allah, berikanlah kesabaran dalam kehidupan ini, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Muslimin, dan berikanlah happy ending kepada kita semua, husnul khatimah. Yang ke-51. Lihatlah Nabi Musa berdoa, Rabbighfirli, didoakan, kemudian orang lain, saudara, anaknya, istrinya. Jadi diri kita dulu yang pertama harus didoakan. Kemudian 55 ya. Jadi apa doa-doa ini ya dibarengkan, disandingkan dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan dan doa kita. Kemudian kita jaga juga termasuk doa-doa yang mustajab ya. Di antaranya doa untuk kedua orang tua kita, jangan lupa. Baik ibu bapak kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia, jangan bosan-bosan membaca doa untuk kedua orang tua. Karena kalau kita mau disebut sebagai anak yang soleh, minimal baca doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wa li ya, Al-Isra ayat 24. Kemudian kita doakan diri kita, istri kita, anak-anak kita. Rabbana azwajna waj'alna muttaqin. Ini doa Rahman dalam Al-Furqan ayat 74. Hamba-hamba Allah yang tersayang, meskipun belum berkeluarga, belum punya istri, itu bahwasanya kita ini tumbuh ya, doa kepada Allah, mudah-mudahan suatu ketika kita diberikan calon ya ibu untuk anak-anak kita ini yang solih-solihah, calon anak-anak yang berkualitas. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa sapu jagat nih, penting ya. Termasuk doa yang boleh kita perbanyak ketika kita tawaf ya. Inilah visi misi kehidupan kita, kebaikan kesuksesan di dunia, kebaikan kesuksesan di akhirat. Ini luar biasa ya, singkat, padat dan jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan dilupakan dan ditinggalkan doa ini. Nah, ini satu contoh efek doa Ibrahim alaihissalam. Efeknya itu sampai hari ini, pengaruhnya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat kelak. Jangan menyepelekan yang namanya doa
para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an 126 doa Ibrahim salah satunya ya. Ini doa Nabi Allah Ibrahim ya ribuan tahun yang lalu. Rabbi ja'al ya Allah, jadikanlah balad negeri Mekah ini adalah negara ya, wujud ahlahu, berikan rezeki kepada penghuni ini dari apa? Minas samawat, pendidikan dari buah. Maka menurut penelitian ulama kita, meskipun di Mekah tidak ada ya kemudian, tapi hampir seluruh buah-buahan saja di seluruh itu ada ya. Silakan percaya melakukan haji, umroh atau ziarah ke Mekah, kemudian berangkat atau pergi ke pasar buahnya. Coba ada buah ya, ada itu di kota Mekah. Itu adalah salah satu efek dari doa Nabi Ibrahim sampai sekarang dan akan datang. Sebab kualitas dan kuantitas doa dan ibadah kita, pertanyaannya, sudahkah ini kita berdoa? Sudahkah kita berdoa dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mulai dengan surat Ali Imran ayat 8. Rabbana luar biasa, doa-doa yang sangat indah para hadirin bahkan oleh Allah SWT. Doa agar kita dikokohkan dalam keistiqomahan. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan dalam hati kami, dalam badan kami untuk selalu menjaga tauhid dan keikhlasan ibadah kepadamu. Para hadirin bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, doa yang terbaik juga adalah doa yang tidak pelit. Maksudnya apa? Jangan lupakan saudara kita kaum muslimin muslimat dalam doa-doa kita. Setelah doakan diri kita, anak istri kita, doakan juga saudara kita. Muslimin wal mu'minin al-ahya innaka ibudah Allahumma muslimin wa musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Begitu indahnya hidup dalam kebersamaan dengan kaum muslimin di dunia ini. Dan kita akan dibersamai dengan mereka di akhirat kelak ketika masuk surga secara berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita juga banyak-banyak berdoa di momen akhir-akhir bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan imanan wa ihtisaban. Dan semua pemirsa Ruas TV, hafizakum jami'an, berada dalam keadaan sehat walafiat, kekuatan iman dan badan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya kami serahkan kepada host kita. Terima Insyaallah, syukron, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini, sangat bermanfaat bagi kami pribadi dan terkhususnya para pemirsa Ruas TV. Baik Ustaz, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan masuk Ustaz dari pemirsa kita. Yang pertama, apakah dalam berdoa kita boleh merinci permintaan kita Ustaz? Merinci. Ya. Baik, itu saja. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ikhwanihi wa ma'ala amma ba'd. Yang pertama, kita ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika seseorang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hatinya untuk memperbanyak doa, selain dari ibadah-ibadah yang lain tentunya menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian dia dibukakan hati untuk memperbanyak doa, itu adalah sebuah modal yang sangat luar biasa yang harus kita jaga. Dan yang kita sebutkan tadi, doa yang disertai dengan adab-adabnya, etika-etikanya. Doa dalam keadaan menghadap kiblat, doa dalam keadaan suci, doa dalam keadaan suara yang lirih, dalam keikhlasan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
doa meminta kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijauhkan dari keburukan-keburukannya. Kemudian, bagaimana Ustaz kalau kita merinci doa kita sangat detail? Maka salah satu jawabannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Alim, Maha mengetahui keinginan-keinginan kita. Jadi meskipun kita tidak detailkan dalam doa kita, kita hanya berdoa secara mujmal saja, misalkan seperti tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dalam hati kita Ustaz mungkin ada keinginan-keinginan yang lain. Kebaikan, ya Allah, segerakanlah misalkan jodoh saya, tingkatkanlah misalkan gaji saya, misalkan seperti itu ya. Ya Allah, saya mau membangun rumah ya, macam-macam. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu meskipun kita tidak merincinya. Ya, secara asal jadi doa-doa dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah doa-doa yang mujmal ya, doa-doa yang global seperti itu. Meskipun dalam beberapa momen sebetulnya Rasulullah SAW juga berdoa secara rinci ya. Misalkan doa kemenangan ya, doa ya Allah menangkanlah kaum muslimin. Ya, meskipun di situ tidak rinci-rinci banget gitu ya. Jadi secara asal berdoa itu ya secara mujmal, secara global dulu ya. Tapi dengan syarat tadi, dengan etikanya dan kebaikan-kebaikan yang kita minta. Adapun dengan rinci dalam artian karena memang bagian dari doa, kemudian kita juga tambah khusyuk, itu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Ini masalah. Tapi mungkin jangan sampai kita menyebutkan nominalnya gitu ya, rinci. Ya Allah, berikanlah saya rizki, jadikanlah gajiku misalkan yang tadinya 5 juta ya Allah jadi 15 juta misalkan ya. Cukuplah ya Allah, tambahkanlah rizkiku, tambahkanlah ilmuku ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Itu saya kira salah satu etika kita juga ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar. Sebagaimana tadi Ustaz, kita tidak perlu berteriak-teriak ketika berdoa. Ya, kadang-kadang kita mungkin mau mentaukid, menguatkan bahwasanya ini penting doa kita itu. Tapi bukan berarti kita harus melanggar etika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ya tidak mengangkat suara kita, karena kita termasuk orang-orang yang mu'tadin, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa-doa juga ya silakan ya buat doa-doa yang terbaik, meskipun tidak dianjurkan doa kita itu kalau dalam bahasa Indonesia misalkan dengan doa yang selalu bersajak gitu ya. Tapi yang paling baik adalah doa-doa yang maksur ya, doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an, doa-doa dalam hadis, karena itu adalah doa yang jawami'ul kalim, semacam doa yang singkat, padat, jelas gitu saja. Jadi sudah masuk juga itu keinginan-keinginan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita inginkan. Wallahu taala ala wa alam. Baik Ustaz, syukron. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah orang yang jarang berdoa atau sama sekali tidak pernah berdoa tapi segala kebutuhannya tercukupi oleh Allah, apakah itu termasuk nikmat dari Allah Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Para hadirin hadirat pemirsa Rosi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukran jazakallahu khairan yang sudah bertanya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyukai hamba-hambanya, memuja-muji kepadanya, memohon kepadanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, dengan berdoa mengatakan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Oleh sebab itu iblis karena takaburnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang terbaik. Nah, perhatian Allah Subhanahu wa taala ini dengan kasus yang namanya istidraj ya. Orang-orang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi rezekinya lancar misalkan. Kuliahnya lancar, kehidupannya aman-aman saja. Ini hati-hati. Boleh jadi ini adalah azab, siksaan yang ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk diberikan ya azab yang lebih besar sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidahnya seorang muslim yang baik itu adalah orang yang selalu mendawamkan doanya. Sebutkan dalam sebuah hadis sahih, ketika kita meninggal dunia itu terputus seluruh amal kita kecuali 3 hal. Di antaranya adalah waladun salih yad'u lah.
anak soleh, dan di antara batasan minimal seseorang disebut anak soleh adalah suka mendoakan kedua orang tuanya. Dan siapakah di antara kita yang tidak mau menjadi anak soleh? Maka itu menunjukkan saja seseorang disebut soleh, seorang disebut orang yang baik, orang yang sempurna keimanannya, itu adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita tertipu ketika kita selama 1 tahun tidak pernah berdoa memelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, boleh jadi dia juga akan menjadikan malas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah. Jangankan untuk ibadah-ibadah yang besar saja, untuk ibadah yang sederhana saja berdoa dia sudah malas. Maka jangan berharap solat kita akan khusyuk, puasa kita akan berkualitas. Maka mulailah keberkahan hidup kita, keberkahan ibadah kita dengan menggerakkan lisan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauhilah bisikan-bisikan orang yang mengatakan, saya kok tidak pernah berdoa, tapi rezeki saya melimpah, tapi anak saya banyak, ya, rumah saya mentereng, saya kok tidak pernah berdoa. Hati-hati, itu boleh jadi sudah masuk sifat takabur, ujub, ya, yang merupakan sifat-sifat iblis. La'natullah alaih. Ana khairum minhu khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Boleh jadi ini adalah yaitu tipu daya yang dibungkus dengan kata-kata mutiara yang indah. Iblis menganalogikan bahwasanya, ya, mempercantik bahasanya api itu lebih baik daripada tanah katanya. Padahal jelas-jelas tanah itu setelah penelitian lebih baik daripada api, ya. Api banyak membahayakan, api menyebabkan kebakaran, kerusakan, ya. Begitu pula tadi perkataan-perkataan zukhrufal qauli gurura, itu hati-hati. Jadi orang-orang pelaku maksiat yang mempercantik kemaksiatannya untuk menipu teman-temannya, wal iyad billah. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Ini Ustaz, kebiasaan orang tua di beberapa daerah kami jumpa itu ketika marah dengan anaknya biasa mengeluarkan perkataan yang buruk, Ustaz. Contohnya bodoh, sial, dan lain-lain. Nah, apakah dalam hal ini akan diijabah oleh Allah dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan orang tua jika sudah mengucapkan hal demikian? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukran jazakallahu khairan pemirsa Ros TV yang telah bertanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat memiliki anak keturunan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mandul. Orang-orang yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak, dia sangat rindu untuk mendengarkan suara tangisan seorang bayi. Begitu saja. Ada orang berpuluh-puluh tahun ya sudah berusaha bayi tabung dan sebagainya, pulang pergi ke dokter, belum pula ya mendapatkan karunia anak. Dan ada juga orang yang dimudahkan memiliki anak, ya, 1, 2, 3, 10, 20, ya. Tapi sangat mudah untuk memukul anaknya, menzolimi anaknya, gitulah. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk mendidik. Bahkan tadi, begitu mudahnya, ia menyalahkan anaknya, mengatakan kata-kata yang jorok di depan anaknya, yang boleh jadi secara tidak langsung dicontoh oleh anak-anaknya untuk generasi selanjutnya. Dan kata-kata itu pada hakikatnya adalah doa. Para hadirin hadirat yang diberikan oleh Allah SWT, terutama pada ya, orang tua kita. Sebab itu para orang tua di sini yang hadir, ya, yang sudah memiliki anak keturunan, mohon bisa selektif menjaga lisannya. Meskipun tidak mendidikan, tapi boleh jadi kata-kata tersebut berefek kepada anak-anak kita, kepada hatinya, kepada keyakinannya, kepada pikirannya, ya. Sebab itu harus berhati-hati dalam ya bersikap, berkata kepada anak-anak kita. Sayangnya, kalau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu ketika yang namanya titipan boleh jadi akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didiklah mereka, berikanlah hak-haknya. Di antara hak mereka adalah mendapatkan doa yang terbaik dari diri kita. Lihatlah ya doa yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi pengunjuk mata. Pulang dari kantor, anak-anak menyambut, Pak, Abi dan sebagainya. Masya Allah. Disambut dengan riang gembira. Waj'alna lil muttaqina imama. Mereka juga selain menyambut dengan baik, rajin beribadah, rajin berdoa, Masya Allah.
menjaga perilakunya, adab-adabnya, ketika diingatkan, ya dia menurut dan lain sebagainya. Dan kita juga doakan mereka agar menjadi generasi pemimpin dalam kebaikan. Waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin dalam kebaikan. Baik mungkin pemimpin di kelasnya, ya, di asramanya, di sekolahnya, di rumahnya, atau pemimpin suatu ketika menjadi RT, RW, ya, sampai presiden. Tapi lil muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dia sendiri adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang Islam. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya kepemimpinan dalam Islam itu adalah sebuah kebaikan yang harus kita doakan anak-anak kita menjadi pemimpin yang terbaik. Karena sebuah masyarakat tanpa seorang pemimpin yang baik, yang adil, akan menjadi masyarakat yang paudawi, yang hancur berantakan, perhatian ditimbakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulai dari rumah kita. Dimulai dari bapak ibu yang menjaga lidahnya, lisannya. Sebab itu, bagi bapak ibu yang terbiasa mengucapkan kata-kata kotor kepada keluarga anak-anaknya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, ya. Luqmanul Hakim mengatakan dia emas, dia kebaikan dalam artian dia, ya, pada asalnya itu merupakan kebaikan dan emas. Wa qalilun fa'iluhu, tetapi sangat sedikit orang yang mampu menjaga lisannya untuk diam. Para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang yang banyak bicara tapi kurang berkualitas. Akhirnya terjerumus kepada tadi itu, ya, membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, ya, atau akhirnya dia mentakfir orang lain. Hanya dengan kata-kata itu terjadi peperangan, ya. Sekarang ada dua negara, ya, adidaya yang lagi berperang. Ternyata cek awal-awal dari fitnah yang namanya lisan, yang dituangkan dengan tulisan, ya, saling akhirnya lama-kelamaan diserang bukan dengan kata-kata tapi dengan luncuran bom, wal iyadu billah. Maka mungkin boleh jadi kalau kata-kata jelek itu kita umpamakan, Ustaz, seperti batu misalnya yang kita lemparkan ke rumah kita, kita buka atapnya rumah kita, setiap kita mengatakan, ya, boleh misalkan 1 kali lemparan, boleh 1 kali lemparan, coba kata-kata kotor yang kita ucapkan, maka akan penuh itu rumah kita dengan tumpukan batu. Maka begitu pula dalam hati anak kita. Kalau terus dikatai kata-kata yang buruk, maka boleh jadi akan terbentuk dalam pribadinya adalah pribadi yang buruk, terbentuk otomatis dengan kata-kata yang kotor. Tapi kita setiap hari panggil, akhirnya terbayang dalam dirinya, oh, saya harus menjadi seorang dokter. Saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Ada anak yang kecil, Ustaz, ternyata dia jadi Ustaz. Masya Allah. Kata-kata adalah doa. Para hadirin hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kalau masih memiliki lisan yang masih bisa kita atur, kita sesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ustaz, karena waktu yang membatasi kita. Dan ini juga sudah habis pertanyaan, Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini saja. Jazakallahu khair, Ustaz, atas ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kami dan para pemirsa Ruas TV khususnya. Dengan kita akan mengakhiri taklim kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.